Oke, halo guys, kembali lagi di channel gua masih bermain di Blade of Azyr atau Blade of Pillar. Hari ini gua mau ada review Nezuko. Oke, untuk sebelum itu kita klaim-klaim dulu aja. Wih, 0 gue ya. Karena hari ini gua habis baru pulang dari Bandung. Jadi baru sempat ini klaim-klaim lagi. Banyak yang harus diklaim. Oke, klaim terus. Laki kita cek lagi nih, moga ada equip yang bagus. Nggak ada ternyata. Oke. BTW power gua akhirnya nyentuh 6M dan akhirnya achievement juga kebuka. Cukup bagus. Oh, ini belum ada nyerang. Kita babat dulu ya. Kita percepat biar cepat selesai. Di sini kalian nggak perlu pakai tank ya, fokus aja pakai hitter karena hit untuk PvE yang di sini tuh kecil, nggak bisa gede-gede banget. Jadi kalian bisa pakai sebesar mungkin. Karena tank kalau kecuali memang kalian nggak ada hitter ya, pakai tank lagi sih nggak masalah. Tapi misalkan nggak ada, gue saranin pakai 3 hitter aja kayak gue gini. Kenapa Sinobors ada di sini? Karena buat tambahin damage juga ya. Oke, 134M. Oke. Kita plunder juga. Nah, di sini juga kalian juga nggak perlu pakai tank karena damage-nya nggak berasa. Dari guild itu paling cuma plunder aja baru yang dalam. Oke. Oke, sebelum itu gue mau kasih penjelasan dulu tentang Nezuko Oni version ini yang Exploding Blood Nezuko. Untuk Nezuko ini build yang awal ya. Kalau untuk Dabe 16 ke atas ya, ini gue saranin kalian ambil sama regroup. Sebenarnya nggak beda jauh kayak Shinobu untuk si Nezuko ini. Mirip-mirip lah, ininya pun nanti sama. Kalian bisa ngambil tough gitu. Nah di sini karena gue masih B16, jadi attack dan HP-nya tuh juga nggak besar-besar banget lah, masih jauh. Karena Asken-nya ini butuh B9, gue belum ada. Sebenarnya gue bisa bikin, cuma gue lagi ngumpulin selektor buat si Shinobu Pilar. Jadi sebisa mungkin gue kalau bisa langsung B16. Jadi bisa langsung dipakai ganti ke Kyojuro Pilar. Equip juga masih belum jadi banget. Rune di sini masih belum terlalu bagus karena masih biasa-biasa aja. Di sini juga ada ports. Sebenarnya nggak butuh ports lagi untuk dia karena untuk Nezuko Oni itu dia ada skillnya sendiri yang bisa bikin dia tuh ports otomatis gitu. Jadi nggak bisa kena stun gitu. Lupa gue yang mana ya. Di mana ya itu skillnya? Di Living Sparks kah? Ya ini di Living Sparks, tapi harus HP-nya agak sekarat gitu. Tapi ini juga sebenarnya sih port 3 lumayan kebutuh lah. Oke, untuk Kendo gue mau kasih tahu lagi, Kendonya harus pakai Vitality. Sebenarnya sih dia nggak terlalu butuh speed ya. Lebih mending Shinobu jalan pertama ketimbang Nezuko jalan pertama. Gue lebih saranin sih Nezuko tuh jalan tuh di turn, bukan di turn sih, tapi kayak di kedua atau ketiga setelah koro-koro pada jalan. Jadi biasanya kan musuh juga pada jalan duluan, pada ada yang sekarat-sekarat, dia sekali nge-heal penuh. Karena kalau jalan pertama sekali nge-heal penuh, nggak ada yang nambah HP-nya jadinya. Rugi. Nah, kalian bisa ngambil Vitality, ya kan? Habis itu jangan lupa juga kalian ambil ini combo. Dia wajib ada combo. Habis Vitality, combo, kalian juga bisa mainin Clear Mind. Ini bagus juga, jadi buat hilangin kalau misalnya kena debuff. Habis itu kalian bisa ambil slow atau town, itu juga boleh. Healing down sih gue gak terlalu guna lah, itulah sebenarnya. Paling yang kalau menurut gue yang penting-penting tuh Vitality, combo tadi, Clear Mind itu ada 3. Habis itu juga kalian paling ngambil hot sih nggak terlalu kepake sebenarnya. Kalau gue paling ngambil ini nih,
blessing, atau mungkin kalian bisa ambil pardon. Intinya bisa bikin dia keras. Nah itu udah 4. Nah, habis itu yang kelimanya, kalian kalau misalnya udah pada pakai speed, tapi lihat-lihat sih ya, kalau misalnya nanti di late game, kita nggak tahu nanti di late game setahu gue hero-heronya pada makin kenceng. Kalau makin kenceng dia butuh pakai speed. Tapi kalau misalkan dia lebih cepat, gue saranin jangan pakai speed, gitu aja. Oh, salah kepencet mulu. Yang kelimanya gue sih lebih saranin tuh ambilnya di mana nih ya, bentar. Nah ini nih, talent. Kelimanya talent, jadi bisa hidup lagi. Karena kadang-kadang support itu bisa diincar paling pertama, ya kan. Nah yang terakhir itu kalau gua, seperti yang gua tadi bilang, gua ambil slow, bisa bikin lemot atau town. Ini karena kan baik lagi support itu HP-nya tebal, dapat lagi damage resistant, jadi lumayan. Jadi kalian bisa gunain aja yang terbagusnya untuk apa. Kalau untuk rune-nya gue lagi sekarang tuh pakai tuh nggak terlalu bagus, jadi biasa-biasa jelek sebenarnya. Karena gue lagi fokusin gimana caranya Gyu gue jadi gitu. Nah untuk equipment ini bagus kalau kalian babat sampai ke paling terakhir. Cuma efek plus level 20 ini cukup bagus karena nambahin semua tim kita tuh 20 speed gitu. Untuk halo-nya sendiri ini kan gue masih pakai flower badge. Cuma nanti gue bakal saranin sih nggak pakai itu. Gue saranin sih pakainya pink koma. Jadi makin tebal kalian gitu. Jadi ini untuk sementara aja gue pakainya. Sebenarnya bisa gue pakai, cuma gue ngincer efek nambahin moral. Itu nambahin attack kan, nambahin 3% attack gitu. Kalau pink koma kan cuma nambahin shield aja gitu loh. Sedangkan gue butuh banyak DPS, karena DPS gue cuma 2 untuk sekarang. Kecuali memang support gue cuma tinggal 1, mungkin gue bakal ganti tuh, atau gue ganti nanti pakai kipas. Nah kipas ini juga cukup bagus, nambahin heal gitu. Jadi kalian bisa lihat-lihat juga nanti. Untuk ininya nanti kan juga bisa sama, ngambil tough juga yang dari skill tambahannya ini. Nah habis itu yang ini juga kalian bisa ambil damage resistance. Dan yang ininya, yang terakhirnya kalian bisa ngambil itu, kalau menurut gue ya, kalau nggak reviving wind, kalau nggak yang outblood gitu. Kalau fighting will sih kurang menurut gue. Paling itu aja sih kalau untuk naikin Nezuko. Sebenarnya Nezuko itu cukup bagus, dia bakal kepake sampai late game. Jadi gini gue juga lagi ngincar 9 biar bisa dapetin temennya lagi, karena di sini gue baru ada 1. Kalau dapat kan 2, berarti otomatis bisa sampai B8. Sebenarnya mau B9 kan cuma butuh 1. Sekarang juga sebenarnya gue bisa ambil karena ini gue udah ada 3. Cuma kan kita ngincar mau dapetin Shinobu pilar itu, setahu gue butuh berapa ya? Kayaknya mungkin 10 atau mungkin 12. Mau lebih kencengnya sih sebenarnya di atas 13 sebenarnya. Di atas 13 hero-nya yang gue tahu. Nah paling ini kan gue pakai caranya tuh dengan top up 40.000 per hari. Jadinya ngincerin sih ini piece-piece-nya, tapi piece-piece-nya ini tuh bisa didapat tuh seminggu sekali. Jadi kalau misalnya gue tunggu sampai sebulan ya hitung-hitung palingan cuma dapat berapa ya? Ini kan baru pertengahan ini harus bisa dapat nih di 2 minggunya. Dapat ya, hitungannya palingan cuma dapat 7 lah paling banyak harusnya. Nah tapi kalau ada kalian dibantu sama pas kayak gini, tapi ini gue pasti ngambilnya buat yang Oni nanti. Kayak City Pass, ini kan gue udah kosong lagi, sama Elite Pass. Nah ini bisa lebih cepat dapatnya kan, jadi lebih cepat banyak gitu loh. Sama kalian juga bisa dari withdraw ini sebenarnya. Gue ngincer Akaza di sini karena buat ngincer aja biar bisa B16 gitu loh. Sebenarnya kalau udah di late game Akaza juga udah nggak terlalu pakai gitu loh.
pakainya kan ke Gyoko, bahkan mungkin hero-hero SP gitu. Akaza sih udah gak kepake, kecuali Daki putih masih kepake tuh. Sampai end game sebelum SP benar-benar kuat keluar, itu Daki masih kepake. Akaza udah enggak. Gitu, karena kayak semisal Akaza kalian mau kasar energinya banyak, ketemu Daki pas dia lagi sekarat, itu kena masuk damage-nya kecil banget. Mau kalian tekannya besar pun jadinya kecil gitu. Nah, di sini juga ada event baru nih ternyata, skin sales. Kalian lihat bisa dapatin langsung skinnya. Kalau misalkan dibilang bagus apa enggak, menurut gua ya kurang. Lebih baik kalian top up yang kayak apa? Yang 7 kali tuh, yang 7 hari berturut-turut. Top up mungkin sekitar 80.000. Habis ntar ada beberapa yang harus tambahin 200.000, yang ujung-ujung totalnya gak dapetnya 700 ribuan juga sih nominalnya, gak beda jauh. Tapi dapetnya lebih banyak. Ini kan cuma dapetin gem nih 3.000 sama hero-hero sama skin doang. Sedangkan kalau di situ tuh kalian bisa ada kemungkinan dapetin yang lain. Gem paling cuma 2.000. Habis itu tambah kalian dari hasil top up ya bisa lah 3.000 lah. Habis itu juga bisa dapetin kemungkinan kayak halo merah, halo. Inian koma merah atau mungkin faction Oni. Yang katanya ada 4 faction itu bisa dapetin Oni intinya di dalam situ. Habis itu dapat Brickstone yang bisa buat nge-break equipment. Sama dapetin equip lain lah intinya di situ. Setahu gua, bisa dapat equip merah juga. Jadi menurut gua kalau 7 kali itu kan masih 7 hari doang. Nah, nominalnya nggak jauh, jadi kalian bisa perbandingan juga. Dia ada gini sih sebenarnya udah bagus juga. Ada beberapa orang yang memang udah nggak dapet nih skinnya, jadi bisa ambil di sini. Nah, muncul kembali Gemscat. Ya ini gua top up padahal cuma sekitar 2 hari, 40.000 sama 40.000. Jadi kan total 3 kali doang. Lumayan dapatnya 1.500an, baru 3 kali gua kalau kalian lihat loh. 400, 600, 1.500 ini cukup hoki ya, 1.500 karena ini kayak the highest-nya yang gua tahu. Nah, kalau misalnya top up-nya lagi tuh, misalnya mau dapetin 4 kali tuh masih 840 gem. 840 gem itu setara dengan hampir 200.000 lah, 200.000 lebih lah intinya. Intinya kalian beli satu pas mah dapat itu. Nah, selanjutnya nanti bakal bedanya jauh, setahu gue 100. Bukan 100 tapi 1.000 gem lebih intinya. 1.600 apa 1.800 gitu, dan itu setahu gue butuhnya cukup banyak di sini ya. Hampir gue peceng. Hitung-hitung kalian kayak beli Royal Pass tambah daily sama tambah dikit lagi ya mungkin gitu. Oke, paling itu sih. Sekarang gue daily dulu bentar. Rank battle hari ini terakhir. Paling nanti agak iniin aja, habis reset gue baru kejar Overlord ini. Ketemu Maestro nih gue di sini. Jujur menurut gue Maestro ini lagi dijual. Harganya lagi murah banget sebenarnya. 10 juta harusnya dapat sih. Kalau misalnya akun gua nggak gua top up segede gini, mungkin udah gua ambil sih Maestro. Soalnya gue sekarang lagi mainin 2 ID, dua-duanya VIP 9 mau ke 10. Jadi kalau misalnya gue pindah lagi ke sana, 2 car gue nganggur sayang. Kecuali ada yang mau beli ya, gitu. Kalau ada yang mau beli boleh, ya kan? Karena gue sempat ada tawarin orang luar juga, ada yang pengen satu ID gue dibayar $300. Tapi gue lagi tunggu orangnya. Ya di sini gue palingan ngejar bisa sampai Overload lah kira-kira. Biar rewardnya aja yang lumayan. Dapat diamondnya sih, gue nggak butuh bordernya soalnya. Oke, kita hajar dulu yang di sini. Mungkin ada yang ketemu gue kalau main lagi main ini. Karena gue udah beberapa kali ketemu orang yang pakai nick Indo di sini. Cuma servernya jauh. Oke, babat aja.
Nanti misalkan gue udah bisa giu sampai B19, nanti kayaknya gue bakal info juga. Di sini kasih lihat perbedaannya. Perbedaan ketika kita udah B19 sama B18 sejauh apa nanti. Sebenarnya gue cuma tinggal tunggu batu kuningnya aja sih. Kurang 5.000. Sebenarnya kalau pakai gem gue mau. Cuma gue mikirnya sayang. Gem itu lebih baik gue kuatin halo. Halo semakin tinggi, semakin kuat kalian beli, potensial juga bagus. Tapi beberapa hari ini gue lagi nggak beli potensial, gue kasih anggota guild gue. Kalau nggak sendiri gue kuat juga percuma. Kita butuh guild gue anak-anaknya kuat-kuat juga. Soalnya kita nggak bisa monopoli semua lah. Kalian monopoli semua nanti berat nanti jadinya. Nah di sini kalian lihat material udah ada semua, udah ada Gio juga udah ada, gue cuma tinggal kurang batu. Nah perbedaannya ketika gue naik nanti, HP-nya naik, attack-nya naik sampai 314k lah, speed-nya pun nambah 10. Nah ini nanti gue juga dapat skill tambahan. Nah di sini gue bakal ngambil fatal attack. Jadi misalkan kritikal nanti dapat damage lebih, itu lebih bagus ketimbang yang lain. Fighting will kurang, surviving juga kurang. Nah nanti bakal lebih dalam. Ini gue lagi progresin semuanya, gue buat bintang 10. Habis gue buat bintang 10 dan semuanya udah pada enchantment sampai 100, refine-nya lebih tepatnya. Kalau ini kan 120 aja. Gue cuma gitu. Nah nanti baru gue babat sampai 200 semua. Harusnya tekannya tinggi nanti. Koma pun sebenarnya gue udah bisa koma 3 merah. Kalau kalian tahu. Karena di sini gue udah ada nih Immortal Soul komanya gue ada 4. Sedangkan di sini tuh kalau misalkan gue mau smelt ada nih di sini. Nah, gue bisa smelt. Cuma gue nungguin event yang box koma punya tuh yang key. Gue tungguin di sana biar dapetin eventnya pun lebih maksimal. Jadi semuanya bisa gue sikat nanti. Cuma ini udah gocap, gue lagi naikin ke core kedua gue biar bisa 50 juga. Gue belum naikin ini. Nah, jadi gue perhatiin gitu. Fokus satu dulu, sisanya paling gue buat 15 biar keras gitu. Intinya cuma satu, kita buat sekeras mungkin. Untuk wheelnya gue masih naikin ini. Tadi gue sempat mikir kalau misalnya ada Akaza, gue bakal naikin Oni. Tapi ternyata Akaza gue nggak dapat sampai band 16. Jadi gue pakai water aja, gue naikin dulu. Paling ini gue buat 40 dulu aja. Dibilang rugi naikin juga sebenarnya enggak sih. Karena kan ntar juga bakal kepake. Banyak kan tuh bakal Oni yang kepake sih. Jadi nggak masalah. Nah di guild ini ekip-ekip gini gue udah jarang ngambil. Sekarang gue ngambil 3 itu aja. Sisa gue nggak ambil sama sekali. Treasure ini gue ngambil sekarang cuma yang Oni. Karena Oni itu entah kenapa belakangan ini gue lagi jarang dapet. Ini Kendo gue lagi scared mulu gara-gara gue pakai buat recombine. Nah X-server yang rank battle ya, gue cuma ambil ini doang. Sisanya menurut gue nggak penting. Tapi balik lagi ke orang, ada orang yang mau ningkatin Winshiro atau Enmu. X Arena, nah ini wajib ya, kalian harus ambil nih. Ini permanen ini. Sekali ngambil udah nggak bisa dapetin lagi. Kalau yang kurang equip bisa ngambil di sini. Tapi kalau udah banyak equipnya, boleh kayak gua kejar kok kalian secepat mungkin sampai 50. Setelah itu kalian kuatin Secret Scroll yang bisa nambahin powernya, kalian babat. Habis itu Rune Shard sih gak terlalu penting ya, kecuali memang kalian lagi butuh banget. Will Spirit kalau menurut gua sampai terbagus lah. Koma ini gua kejar sampai biar cepet. Jadi misalkan car gua tuh biar bisa secepat banget level 50 semua. Ketika udah ganti merah pun cepet. Karena kayak dari gold level 50 masuk ke koma merah tuh setau gua 35 atau 40 gitu mentokannya. Gak bisa sampai gocap gitu. Zenith gue ambil ini X weapon aja.
Kalau lagi butuh banget gue baru ambil ini. Sebenarnya Zenith ini kan main gambling, jadi ya ini prioritas lah. Tapi boleh lah ini gue ambil, kan dia perman juga. Main ini gue ngambil yang pentingnya tuh ini sama ini, terus ini. Kemarin gue sempat ambil koma dan advance, teman lagi enggak. Gue mau kejar gold coin dulu karena mau kejarin skill-skillnya biar kebuka semua. Gue baru kebuka 3 doang sebenarnya, belum banyak. Jadi ya dibilang juga masih corok lah. Cuma pelan-pelan nanti gue mau ratain dulu sampai semuanya level 4 nanti. Karena kan mantoknya cuma di level 4 aja sebenarnya. Jadi gak usah terlalu berlebih-lebih banget lah. Gitu. Oke. Paling untuk event hari ini sih gitu-gitu aja sebenarnya, gak beda-beda jauh lah. Cuma ada tambahan beberapa event baru, kalian bisa pergunakan itu dengan baik. Hari ini gue juga belum top up. Nanti sih gue mau top up ini kayaknya 40 ribuan, lumayan. Nah ini gue baru tahu ternyata fun itu pas diklik Gio-nya ada pilihan. Gue pikir Gio-nya tuh cuma dapetin bener-bener Gio top gitu loh. Agak kesalahan sebenarnya. Gue main tuh udah mau, ini bulan keempat ini. Jadi sebenarnya gue bisa dapat 4 biji. 4 biji kalau gue nggak pernah pakai, wah seger banget ini, bisa tambahan. Wah ya tidak perlu disesali lah, sudah memang nasibnya, belum boleh. Nah event ini kembali lagi, jadi kalian hajar aja. Gue nggak pernah ngambil ini 2 lagi ya, gue pasti ngambil yang bawah-bawah. Crash pack, random epic, advance summon ticket yang terakhir gue biasanya secret scroll habisin, koma essence habisin, karena kita butuh sekuat mungkin. Oke, buka aja. Oh, dapetnya biru semua jadi kurang bagus. Ini gue lagi nimbun. Moga aja ntar di hari Senin di Senin jam 11 itu dapetnya bagus kan. Gue gak pernah pakai ini, jadi timbunan. Nanti event selanjutnya 40 gue bakal buka. Moga aja dapat koma merah, kita lihat. Kalau dapat koma merah kan dapat banyak nanti kita. Oke, ini gue udah 335. Ke hero apa nih gue cari ya? Level 1 ini. Nah, ini aja kalau gitu. Kita babat. Oke, udah mau level 10. Cukup bagus. Nah, ini ada tujuannya kayak gitu biar tim 2, tim 3 atau mungkin di arena lah ya. Nanti bisa banyak lagi, bisa kuat juga lah powernya intinya. Gitu. Saman gue udah kekumpul lagi 600. Jadi udah mantep nanti. Ini masih 8. Gue tiap hari beli cuma 1 doang. Gue gak pernah beli yang 750. Kalau F2P ya ada orang yang niat ngambil itu, ada orang yang nunggu 500 saja kayak gue. Tapi yang rutin itu selalu ngambil advance wheel coin, karena buat equip kan kita kejar. Shop juga baru 54. Timbun terus karena belum ada kepake kan. Oke lah, paling itu aja sih untuk event-eventnya. Lagi nggak ada apa-apa lagi sebenarnya. Oni House juga gitu-gitu aja. Oh ya, kemarin sempat ada yang nanya Oni House ya. Cuma nanti gue bakal bahas besok sih. Oni House buka tapi jam 9 malam sih ya. Kalau besok gue sempat bikin YouTube, nanti gue bakal jelasin kelemahan-kelemahan Oni House yang ada nanti apa aja. Nanti kalian bisa nonton karena kan gue level 300, jadi ada beberapa hero yang berbeda, yang lawannya pun caranya nggak sama. Nanti gue bakal jelasin di sana, oke? Thank you, terima kasih.